Shalom teman-teman, welcome back di YouTube channel Gocha United. Nah, setelah ini kita akan mengikuti ibadah online. Untuk itu, persiapkan diri kalian, awali dengan berdoa, dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh ya. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gocha United agar kalian bisa mendapatkan info terupdate. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, shalom Gochanity dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua, amin. Semuanya dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan roh tertawa. Walaupun kita di masa-masa yang krisis, tapi kami percaya kita semua, kamu dan saya, semuanya diberikan kekuatan, semuanya diberikan penghiburan oleh Tuhan Yesus, amin. Dan mari pada saat ini, di detik ini, kita mau siapkan hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang rindu dengan hadirat Tuhan, boleh angkat tanganmu. Dan mari tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat rindu akan dekapan hangat, yang hangat dekapan pelukan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Di saat ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Hadirat-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan. Hadirat-Mu yang selalu memberikan kami pengharapan. Bila malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh ada untuk menikmati hadirat-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari bersama-sama katakan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya
sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, di hadiratmu Tuhan, di hadirat Kaulah nafas hidupku, Engkaulah pengharapanku. Tidak ku takut, tak akan ku ragu, sebab Engkau bersamaku. Di hadiratmu, di hadiratmu ku temukan kedamaian, ku temukan kasih-Mu Tuhan. Sebab itu kerinduan kami diam di dalam bait-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Hanya satu yang ku rindu, hanya satu mintaku, ku diam di dalam hadirat-Mu. Mungkin saat ini ada dari antara kita yang sedang merasakan kebosanan. Kita merasakan boring dengan keadaan ini. Keadaannya tidak akan pernah selesai sepertinya. Tapi ketika engkau mau membuat keputusan, engkau masuk di dalam hadirat Tuhan, engkau mau ada di dalam hadirat-Nya, maka Tuhan sedang mencurahkan isi hatinya buat kita. Tuhan sedang mengatakan bahwa ada ketenangan di dalam hadirat-Nya, ada kekuatan baru di dalam hadirat-Nya, ada sukacita di dalam hadirat-Nya, ada kebebasan di dalam hadirat-Nya, ada kelegaan di dalam hadirat-Nya. Dari kita semua yang mau lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, angkat tanganmu dan buka hati. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku.
Kami mau terima semua janji-Mu Tuhan. Dan itu yang membuat kami sadar bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Hidup kami indah di mata-Mu. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
setia. Bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Siap bersorak-sorak semua, amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama semuanya. Besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Berkuasa selamanya, puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Yesus Tuhanku.
Shalom rekan-rekan Gocha United, senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Dan pada hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya itu saya ingin ngobrol sebentar ya, bahwa ketika masa-masa sulit dan sampai sekarang pandemi yang belum selesai, COVID-19 belum selesai, ada banyak orang yang berpendapat ya bahwa kondisi-kondisi ini membuat kerohaniannya itu menjadi turun, menjadi down ya, menjadi nggak mood lagi ya, nggak semangat lagi dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah betul bahwa kondisi-kondisi ini bisa membuat kerohanian seseorang itu menjadi down ya, menjadi turun ya. Secara pribadi saya berpikir sebenarnya nggak seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan sebuah renungan tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius yang berbicara tentang dua orang yang membangun rumah di atas dua dasar. Yang satu membangun rumahnya di atas batu, yang lain membangun rumahnya di atas pasir. Tentu rekan-rekan pasti ngerti deh tentang perumpamaan itu kan. Dan di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus dengan jelas sekali mengatakan bahwa ketika rumah itu selesai dibangun, kemudian terjadi apa? Terjadi hujan, terjadi banjir, terjadi angin yang menerpa kedua rumah itu. Sehingga akibatnya adalah bahwa rumah itu, yang satu yang didirikan di atas batu tetap berdiri, sementara yang lain yang didirikan di atas pasir itu istilahnya runtuh ya rumahnya. Nah, kita perhatikan bahwa dua rumah yang dibangun ini mengalami hal yang sama. Mengalami hujan yang sama, mengalami angin yang sama, mengalami banjir yang sama. Tetapi yang satu berdiri, yang satu tetap berdiri, kokoh yang di atas batu, yang lain enggak. Nah, apa yang membuat yang satu bisa berdiri, yang lain enggak? Sebenarnya bukan situasinya, karena situasinya itu sama saja. Tetapi yang membuat satu rumah itu bisa bertahan karena adalah apa? Karena betul fondasinya atau dasarnya. Jadi sebenarnya bahwa kesulitan, tekanan di dalam kehidupan ini, termasuk di dalamnya dalam masa-masa pandemi ini, buat saya secara pribadi hanya menyingkapkan, hanya membukakan sebenarnya dasar yang kita pakai selama itu apa? Dasar yang kita bangun itu selama ini itu apa? Nah, kita kembali ke Matius tadi, Matius 7 tadi dengan jelas dikatakan bahwa sebenarnya bukan yang satu berdasarkan firman, yang satu tidak, tapi kalau kita mengamati dalam Matius, semuanya memakai firman Tuhan. Hanya bedanya adalah Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, nanti baca dalam Matius 7, bahwa yang mendirikan rumahnya di atas batu itu adalah mendengar dan melakukan. Sedangkan yang di atas pasir adalah mendengar tapi tidak melakukan. Jadi yang menjadi problem adalah bukan firman atau bukan firman. Bisa-bisa dua-duanya adalah firman, tapi bagaimana sih kita meresponi firman itu? Bagaimana kita memperlakukan firman itu yang menentukan dasar kita. Jadi buat saya secara pribadi ya, kalau dikatakan tadi bicara tentang dasar atau fondasi, maka dasar fondasi ini bicara tentang ketaatan kepada firman. Dan tentu saja untuk bisa taat kepada firman, pemahaman akan firman itu penting. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ngajak rekan-rekan mungkin agak deep sedikit ya, studi firmannya agak daleman sedikit, karena buat saya pemahaman firman yang benar, yang akurat itu sama pentingnya juga dengan ketaatan untuk melakukan firman. Maksud saya adalah begini, kalau pemahaman firmannya salah, kita taat kepada pemahaman yang salah, tentu saja efeknya juga nggak bagus. Nah, tetapi kalau pemahamannya benar, pemahamannya akurat, dan kita taat berdasarkan pada pemahaman yang akurat itu, hasilnya pasti luar biasa. Nah, oleh karena itu, karena kita percaya bahwa dasar yang dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam ibadah kita ini kan selalu berdasarkan kepada gospel, kepada Injil. Nah, kesempatan kali ini dalam ibadah Gocha ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat pada sore ini tentang what is gospel, apa itu Injil, apa yang dimaksud dengan Injil dan bagaimana kita meresponi Injil tersebut. Saya akan mengajak rekan-rekan untuk baca satu ayat yang sangat terkenal, yaitu di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ini ayat yang sangat terkenal sekali di kitab Roma. Ini merupakan ayat kunci ya, ayat kunci dari kitab Roma. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan, rekan-rekan juga boleh menyimak bersama-sama, bahkan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Paulus menuliskan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang
percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang-orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di dalam 2 ayat yang pendek tadi, tapi merupakan ayat kunci, yang merupakan rangkuman dari Roma, seluruh kitab Roma, maka saya mendapatkan ada 3 hal yang penting sih dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Dan kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah, saya katakan, yang pertama adalah bicara tentang keyakinan. Tadi Paulus mengatakan dalam ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi yang pertama nanti yang kita perlu pelajari bersama-sama, perlu kita bicarakan bersama-sama adalah yang pertama keyakinan dalam Injil. Tapi yang kedua bukannya keyakinan dalam Injil, tapi dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Kemudian ayat 17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi yang kedua adalah penyataan di dalam Injil. Terus yang ketiga, nanti kita bisa melihat, karena dalam ayat 17 dikatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Maka yang ketiga nanti kita akan berbicara tanggapan atau respon terhadap Injil. Jadi kita akan mulai yang pertama, yaitu apa? Keyakinan di dalam Injil. Paulus tadi mengatakan apa? Paulus mengatakan bahwa ia mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Terjemahan lain mengatakan, I'm not ashamed of the gospel. Aku nggak malu akan Injil. Kenapa Paulus mengatakan begitu? Kenapa dia bisa yakin akan Injil? Kenapa dia nggak malu akan berita Injil? Karena Paulus dengan jelas mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Gospel is the power of God. Ini yang menarik, karena tidak dikatakan bahwa Injil disertai oleh kuasa Allah atau Injil mengandung kuasa Allah, tapi dikatakan Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah. Sehingga kalau Injil ada kekuatan Allah, menurut saya kita harus mengerti apa itu Injil. Nah, mungkin ini pertanyaan kelihatannya konyol banget gitu ya. Apa itu Injil? Kita semua tahu Injil itu adalah kabar baik gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah kabar baik tentang apa? Good news about what? Dan kita yang dibesarkan di dalam gereja, dalam kekristenan, pasti akan langsung menjawabnya gini. Kabar baik bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita, untuk menghapuskan dosa kita dan menjamin kita supaya ketika nanti kita sudah meninggal, kita bisa masuk surga. Biasanya itu yang dikatakan tentang gospel, tentang Injil itu sendiri. Bagaimana kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi hari-hari ini ketika saya mempelajari tentang Injil, yang menarik bahwa tentu saja saya tidak menyalahkan definisi itu. Tetapi Injil, kalau kita kembalikan lagi ke dalam konteks Alkitab, menurut saya memiliki arti yang lebih dalam daripada itu. Saya mengajak rekan-rekan untuk melihat lebih dulu di dalam satu ayat di dalam Roma juga, yaitu dalam Roma 10 ayatnya yang ke-15. Roma 10 ayat 15. Kenapa Roma 10 15? Karena di dalam Roma 10 15 nanti kita mendapatkan ada kata Injil di situ. Roma 10 15 dikatakan begini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, good news, evangelion, gospel, Injil. Nah, untuk bisa memahami apa itu berita baik, apa itu good news, apa itu Injil, maka ayo kita harus melihat dari mana ayat ini berasal. Kalau punya Alkitab yang manual, saya kira justru ada rujukannya bahwa Roma 10 ayat 15 itu terambil dari kitab Perjanjian Lama. Jadi pengertian gospel itu bukan hanya ada di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, tapi sebenarnya sudah berakar ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu terambil di apa? Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Nah, mari kita baca Yesaya 52 ayat ke-7. Yesaya 52 ayat 7 mengatakan begini, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan apa? Berita damai, yang memberitakan apa? Kabar baik, good news, gospel, Injil, yang mengabarkan berita selamat. Wow, di situ ada kabar keselamatan. Dan berkata, tapi perhatikan nih, dan berkata kepada Sion apa? Allahmu itu raja. Atau dalam terjemahan lain dikatakan God reigns, Allah itu memerintah seperti raja. Jadi dari Yesaya 52 ayat ke-7 saya mengatakan di sini kita bisa melihat intisari Injil. Ini intisari tentang keselamatan. Apa? Intisari Injil itu bukan berbicara bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari neraka dan membawa kita masuk ke surga, ya itu saja is okay. Tapi inti daripada Injil itu dikatakan apa? God reigns.
Allah memerintah, Allah itu raja, itu inti Injil. Oleh karena itu kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, dalam Injil Matius terutama, maka rekan-rekan akan mendapatkan ketika Tuhan Yesus pertama kali memberitakan kabar baik, apa beritanya, apa khotbahnya? Dikatakan apa? Bertobatlah sebab apa? Kerajaan Allah, sebab kerajaan sorga itu sudah dekat. Implikasi praktisnya adalah apa? Sangat sederhana. Bahwa berita Injil itu artinya memberitakan Allah itu memerintah lewat pribadi Yesus Kristus. Atau dengan bahasa yang lebih simpel sederhana, Jesus is King, bahwa Yesus itu adalah Raja. He is not just Savior, dia bukan hanya sekedar juru selamat, tetapi dia adalah Raja. Bahkan saya mengatakan, kalau tadi dikatakan ada kata selamat dengan dikaitkan dengan Allah itu menjadi Raja, maka saya mengatakan bahwa kita tidak akan bisa diselamatkan atau kita tidak akan bisa mengalami Yesus sebagai Savior, sebagai juru selamat kalau kita tidak menerima, kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah Raja. Tantangan hari-hari ini bukan sekedar apakah kita percaya Yesus mengampuni dosa kita, tetapi apakah engkau melihat dia sebagai Raja? Apakah engkau merespon dia sebagai Raja? Dan kalau kita berhadapan dengan seorang Raja, maka responnya hanya ada satu. Responnya adalah apa? Worship, dalam pengertian menundukkan diri kepada dia, mentaati dia, menjadikan dia sebagai the supreme authority, sebagai otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Ini menjadi perenungan yang sangat penting karena ada banyak orang-orang Kristen yang menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya dosanya diampuni, percaya kalau mati masuk surga, tetapi dalam kehidupannya saat ini tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya, tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ingat, kata Tuhan adalah kurios yang artinya adalah pemimpin yang tertinggi atau penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya seringkali juga mengatakan, seringkali kita mengatakan jadikan Yesus yang pertama dan yang utama. Saya nggak nyalain itu, tapi buat saya hari-hari ini, menurut saya Yesus tidak hanya ingin yang menjadi yang pertama, tetapi bahkan dia tidak ingin menjadi yang utama, tapi dia ingin menjadi yang satu-satunya, the only one in our life, sebagai the ruler, sebagai penguasa, sebagai pemilik hidup kita. Sehingga sebagai konsekuensi kalau kita mengerti bahwa Injil adalah Allah yang memerintah sebagai Raja, Yesus adalah Raja, maka semua tindakan, setiap keputusan, setiap apapun yang kita perbuat dalam hidup kita, semuanya harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh Sang Raja. Dan ini menjadi renungan buat kita. Apakah kita menjadi umat orang percaya sudah menjalani kehidupan yang sedemikian sebagai warga kerajaan Allah? Itu yang pertama ya, rekan-rekan, yaitu dalam Roma tadi, yang pertama adalah keyakinan, conviction dalam Injil. Jadi Paulus ini tidak malu di dalam Injil karena Injil itu berbicara tentang Yesus menjadi Raja Allah yang memerintah. Yang kedua tadi saya katakan bahwa poin yang kedua yang bisa kita pelajari bersama pada hari ini dari Roma adalah penyataan di dalam Injil. Tadi menarik sekali karena di dalam Roma tadi dikatakan ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kata nyata di situ artinya adalah apokalipsis, yang artinya di-reveal, yang artinya adalah diungkapkan. Jadi Injil itu mengungkapkan sesuatu. Apa yang diungkapkan, apa yang dibukakan oleh Injil menurut Roma tadi adalah kebenaran Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu kebenaran Allah? What is the righteousness? Seringkali pengertian kita tentang kebenaran itu, kebenaran itu nggak salah. Kebenaran itu artinya adalah standar moral ya, standar benar dan salah ya. Jadi artinya kebenaran Allah, kalau kita mengatakan Injil adalah kebenaran Allah, di benak banyak orang artinya mengatakan, oh dalam Injil itu ada standar Kak, ada standarnya Tuhan tentang benar dan salah. Nah, tapi apakah seperti itu? Kita lihat ternyata enggak. Kata righteousness bahkan di dalam Alkitab juga ternyata walaupun itu tidak salah, tidak sepenuhnya salah, tapi arti dasarnya bukan itu. Nah, kembali lagi untuk bisa memahami ini kita harus melihat di dalam Perjanjian Lama. Ya, semua harus kembali ke Perjanjian Lama karena dasar daripada pemahaman Perjanjian Baru itu harus Perjanjian Lama. Nah, saya akan mengajak untuk melihat di dalam Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat 6 sampai 7 dan nanti disambung ke ayatnya yang ke-16 ya. Daniel pasal 9 ayat 6 sampai 7 nanti sambung ayat 16. Ini adalah doa Daniel, pengakuan dosa ya dari Daniel untuk Israel atau syafaat Daniel untuk Israel. Daniel 9 ayat 6 sampai 7 dikatakan, ayat 6 dikatakan demikian.
Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Perhatikan ayat ke-7, ya Tuhan, engkaulah yang benar. Ya, ada kata benar di situ. Ya Tuhan, engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri, kemana engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau. Nah, sekarang sambung ayat yang ke-16, menarik ini. Dalam 16, dalam ITB kita dikatakan begini, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Yang menarik, ITB memakai kata belas kasihan-Mu. Tapi kalau boleh dicek dalam terjemahan-terjemahan lain, dalam King James, dalam English Standard Version, maka rekan-rekan akan mendapatkan, maka ini bukan bicara compassion, ini bukan bicara mercy, tapi bicara apa? Righteousness, your righteousness. Nah, kalau kita melihat seluruh konteks Daniel pasal 9, sebenarnya Daniel sedang ngomong begini sih, bahwa mereka ini, orang Israel itu tidak setia kepada perjanjian, kepada covenant yang dibuat oleh Tuhan dengan mereka. Ya, ini satu tema yang besar juga untuk bisa mempelajari tentang covenant ya. Nanti harus belajar bersama-sama bahwa Israel dan Tuhan itu diikat dengan sebuah covenant. Ya, seperti orang menikah itu diikat dengan sebuah bukan hanya promise tapi covenant. Dan di dalam Daniel 9, Daniel mengakui bahwa Israel sebagai pihak yang tidak taat, tidak setia kepada covenant. Tapi dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan, ya Tuhan, engkau yang benar. Dan kemudian ayat 16 dikatakan, biarlah kebenaran-Mu itu yang menyelamatkan kami. Nah, apa arti kebenaran di sini? Apa arti righteousness di dalam kitab Daniel? Menurut saya artinya adalah the faithfulness of God to His covenant. Kebenaran Allah artinya adalah kesetiaan Allah kepada perjanjiannya dengan Israel. Dan sangat menarik bahwa Daniel 9, Daniel mengakui berarti apa? Walaupun pihak Israel tidak taat kepada covenant dan itu yang menghantar mereka kepada pembuangan, tapi kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah, kesetiaan Yahweh itulah yang akan memulihkan mereka. Dan buat saya, that's awesome. Ini adalah luar biasa. Dan tentunya berkaitan righteousness ini dengan pemulihan Israel di dalam perjanjian lama menuju ke perjanjian baru. Nah, kenapa Paulus mengatakan di dalam Injil itu dinyatakan, Apokalipsis, dibukakan, di-reveal tentang kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Karena dengan jelas kalau kita pelajari Alkitab bahwa Yesus Kristus, Yesus HaMasiah, Yesus Sang Mesias itu kemudian lahir, diturunkan ke atas muka bumi sebagai penggenapan daripada covenant Allah kepada Israel untuk memulihkan Israel pada saat itu. Jadi apa yang bisa kita baca di sini adalah yang kita ambil aplikasi buat kita adalah di dalam gospel itu sendiri. Berarti kita bisa melihat the faithfulness of God, kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Sekalipun ada satu ayat di dalam Timotius yang mengatakan sekalipun kita tidak setia, Allah itu setia. Karena Allah tidak bisa mengingkari dirinya. Ini yang luar biasa. Kalau hari ini kita belajar tentang pertumbuhan rohani, saya mengatakan bahwa kita hanya akan bisa bertumbuh secara rohani. Kita akan memiliki conviction di dalam Injil. Kita akan memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Bukan berdasarkan kepada kekuatan kita untuk mentaati firman, tapi itu juga penting. Tetapi dasar basic dari segalanya adalah apa? Bahwa Allah itu setia kepada covenant-Nya. Dan karena Allah setia kepada covenant-Nya, maka semua yang dijanjikannya di dalam covenant itu, dalam perjanjiannya dengan kita, itu akan digenapi. Bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata karena kesetiaan Allah kepada janjinya. Itu yang kedua yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, bukan hanya bicara tentang tadi keyakinan di dalam Injil, bukan hanya bicara tentang penyataan di dalam Injil, tapi yang lebih penting adalah bagaimana respon atau tanggapan kita kepada Injil. Di dalam ayat yang kita baca di dalam Roma dikatakan apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi respon terhadap Injil sebagai raja menurut saya adalah di dalam Alkitab, di dalam ITB kita dikatakan adalah faith, adalah iman.
Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat satu kutipan yang tadi Paulus katakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu sebenarnya diambil dari mana? Kembali lagi harus lihat perjanjian lama. Jadi hari-hari ini saya katakan kita nggak bisa akan memahami the full meaning, arti penuh daripada perjanjian baru kalau kita nggak memahami perjanjian lama. Nah, kutipan Paulus itu diambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Nah, kita lihat Habakuk pasal 2 ayat keempat. Habakuk pasal 2 ayat 4 dikatakan begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, akan hidup oleh imannya, akan hidup oleh imannya. Nah, iman itu bicara apa? Nah, seringkali kita juga mengartikan iman itu kesepakatan mental gitu kan. Percaya enggak Yesus itu Tuhan? Ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Tapi hanya sekedar mental. Yang menarik bahwa kata percaya di situ, kalau kita periksa dalam bahasa Ibrani-nya, diambil dari satu kata, yaitu kata emunah. Ya, ini bukan bahasa Jawa ya, ini bahasa Ibrani ya, emunah. Dan emunah itu artinya bukan faith, bukan trust dalam pengertian yang seperti kita yakini atau kita pahami. Tapi kata emunah itu artinya adalah kembali lagi faithfulness, kesetiaan. Dan bukannya kesetiaan tapi juga keteguhan. Jadi dimaksud oleh Habakuk di sini bahwa kita bisa belajar bahwa iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada kesetiaan, keteguhan untuk tetap mentaati kepada covenant Tuhan. Sehingga kalau kita kembalikan ke Habakuk 2 pasal 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh karena kesetiaannya kepada covenant Tuhan, keteguhannya di dalam mengiring Tuhan, keyakinannya yang kesetiaan, komitmennya, itu bahasa saya, komitmennya yang terus-menerus kepada Tuhan, itu yang akan menyanggupkan mereka. Ingat konteks Habakuk adalah ketika pada waktu itu Babel hendak menyerang Israel. Dan Habakuk bertanya bagaimana Israel bisa survive. Dan Habakuk mendapatkan satu pernyataan firman Tuhan. Engkau akan bisa melewati masa krisis itu dengan apa? Kalau engkau tetap setia kepada covenant, engkau tetap setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada jalan-jalannya. Sehingga kalau kita kembalikan ke kitab Roma, buat saya menarik. Ada beberapa hal yang baru kita catat di dalam kitab Roma tentang kutipan dari Habakuk ini. Yang pertama adalah selain kata yang dipakai ada kata emunah yang artinya faithfulness. Jadi kita walaupun not all tapi hampir mungkin 70%, 80% ketika kata pistis di dalam perjanjian baru dipakai itu juga harus diartikan bukannya sekedar faith, trust, belief, tetapi sebagai faithfulness, kesetiaan. Jadi tekanannya adalah kesetiaan. Yang menarik yang kedua adalah kalau kita bandingkan tadi Habakuk dengan Roma, Paulus melakukan sebuah perubahan kutipan, yaitu apa? Kalau dalam Habakuk dikatakan orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tapi dalam kutipan di Roma, maka Paulus tidak menggunakan kata ganti kepunyaan. Yang artinya bukannya his faith atau her faith atau percayanya itu hilang. Tapi hanya dikatakan orang benar akan hidup oleh percaya. Ya. Dan percaya ini dikatakan begini, from faith for faith. Ada orang yang menerjemahkan gini, dari iman untuk iman. Dari iman memimpin kepada iman. Nah, maksudnya apa di sini? Mari kita melihat kenapa Paulus menghilangkan kata ganti kepunyaan dan kenapa kemudian dia menggunakan ungkapan ini from faith for faith. Kita perhatikan satu ayat lagi dalam kitab Roma juga, yaitu dalam Roma 3 ayatnya yang ke-22. Menarik, Roma 3 ayat ke-22. Roma 3 ayat 22 dikatakan begini, yaitu kebenaran Allah. Muncul lagi nih kebenaran Allah, yang artinya apa tadi? Kebenaran Allah adalah faithfulness of God. Karena kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ini menarik banget. Sebab kata righteousness tadi artinya apa? Faithfulness. Nah, dalam bahasa Indonesia kita ditulis ini, iman di dalam Yesus Kristus. Tapi coba cek terjemahan lain, dan ini sudah banyak para scholar, para sarjana yang kemudian meyakinkan ini, bahwa sebenarnya terjemahannya bukan hanya artinya beriman dalam Yesus Kristus, tapi sebenarnya the faithfulness of Jesus Christ, kesetiaan dari Yesus Kristus. Jadi di sini bukan berbicara iman kita di dalam Yesus, tapi iman Yesus Kristus atau kesetiaan Yesus Kristus. Yang dikatakan bagi semua orang yang percaya, pistis, yang boleh diartikan adalah faithful juga, setia. Jadi Roma 3:22 ini mengatakan begini, berarti ada 3 kali kata setia itu, yaitu kesetiaan Allah karena kesetiaan Yesus Kristus bagi semua orang yang setia, sebab tidak ada perbedaan. Nah, di sini perhatikan ini, dikatakan tadi ada faithfulness of Jesus, ada faithfulness of
his people atau believers gitu. Jadi ini yang menurut saya dimaksudkan from faith for faith. Di dalam Injil itu sumbernya adalah from faith. Faith, who is faith? Imannya siapa? Kesetiaannya siapa? Kesetiaan Yesus Kristus. Bagi siapa? For faith, bagi apa? Bagi kesetiaan kita. Jadi kalau kita mempelajari ini, apa yang bisa kita dapatkan itu sederhananya begini, bahwa kita itu diselamatkan, itu karena apa? Karena kesetiaan Allah, kesetiaan Bapa yang terlihat juga dari apa? Kesetiaan Yesus Kristus. Bukankah karya keselamatan hari ini kita bisa nikmati? Itu karena Yesus itu setia. Setia kepada misinya, setia kepada Bapanya, setia kepada jalan-jalan Bapanya, setia kepada suara Bapanya. Kalau Tuhan Yesus tidak setia kepada misi yang diembankan Bapa, maka karya pengorbanan, karya pengampunan, karya yang disediakan bagi kita itu nggak akan bisa kita nikmati. Tapi karena the faithfulness of Jesus, kesetiaan Yesus, maka kita ini hari ini bisa diselamatkan. Nah, bukan hanya Yesus saja yang setia, tapi dikatakan dalam Roma 3 ayat 22 tadi, the faithfulness of Jesus itu diperuntukkan bagi kita yang setia juga. Jadi artinya ada tuntutan, respon kepada Injil itu bukan percaya. Kalau percaya gampang Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali nanya sama orang, percaya nggak ini? Oh percaya gitu. Tapi pertanyaannya apakah percaya itu menghantarkan dia untuk melakukan sesuatu? Kadang-kadang enggak. Oleh karena itu yang diminta daripada Tuhan, terutama di masa-masa ini adalah bukan hanya sekedar trust, percaya, tetapi trust, percaya ini kemudian harus diekspresikan di dalam kesetiaan. Pernah dengar ilustrasi kan? Saya percaya ilustrasi yang sangat terkenal yaitu apa? Orang yang berjalan di atas tali di air terjun Niagara, ya kan? Ketika dia berjalan hilir mudik sekali dua kali, dan kemudian ketika dia sampai di satu sisi, dia bertanya pada orang-orang yang nonton sama dia, kalian percaya nggak aku akan bisa menyeberangi lagi tali ini sekali lagi? Wah, semua orang sorak-sorak, kami percaya, we believe, kami percaya, gitu kan? Kemudian dia mengatakan begini, siapa yang mau ikut sama saya gendong di pundak saya, ikut sama saya jalan di atas tali dari ujung sini ke ujung sana. Semua tangan tadi langsung turun, semua gegap gempita langsung berhenti. Kenapa? Orang sih percaya aja, tapi kalau dia disuruh ikut, ya tunggu dulu. Nah, seringkali percaya kita sama Tuhan juga begitu kan? Kita ngomong, ya kita percaya. Sepanjang kita nggak terlibat, kita mah percaya. Tetapi yang dimaksudkan dengan faithfulness bukan seperti itu. Yang dimaksudkan dengan iman, pistis, kesetiaan itu bukan seperti itu. Nah, lanjut ke cerita tadi. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mengatakan, saya mau, saya percaya. Wah, semua orang yang di sekelilingnya juga heran ya. Kemudian anak itu berdiri atau ada di pundak daripada orang tersebut, kemudian ikut jalan daripada orang yang berjalan di atas tali. Begitu sampai di seberang, wah pecahlah, semua orang tepuk tangan, semua orang gegap gempita, luar biasa. Terutama apa? Mereka salut kepada anak kecil itu tadi. Kenapa? Karena yang lainnya ngomong percaya tapi nggak ada yang berani ikut. Tapi anak kecil itu berani ikut. Ketika ditanya oleh salah satu wartawan yang ada di situ, nak, kenapa kamu berani sampai kamu mau digendong sama bapak itu berjalan di atas tali? Jawaban anak itu simple. Dia ngomong, ya karena he is my father, he is my dad. Karena dia adalah ayahku. Karena itu I trust, aku percaya. Tapi percaya dia bukan seperti penonton tadi yang percaya. Percayanya dia, saudara, diekspresikan dan kesetiaannya. Karena dia percaya kesanggupan bapaknya untuk membawa dia. Bukan hanya sekedar trust yang tanpa risiko. Tapi iman, kesetiaan, trust, faithfulness yang kemudian apa? Membawa resiko. Kalau bapaknya jatuh, dia juga jatuh. Tapi dia percaya dia pasti bisa. Karena apa? Dia tahu kemampuan bapaknya. Nah, hari-hari ini saya cuma ngomong begini, apa sih iman dalam hidup kita itu artinya apa? Apakah hanya diartikan sebagai kesepakatan mental yang tidak ada resiko apa-apa begitu? Apakah harus dikembalikan lagi artinya? Kalau he is king, kalau Yesus ada raja, maka respon kita adalah to faithful. Bagaimana menjadi faithful, menjadi setia, bahasa saya, menjadi loyal, terikat menjadi dia. Sehingga kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, kita pun akan ikut pergi dan melangkah bersama dengan dia. Itu baru namanya faithfulness. Dan Habakuk tadi mengatakan, kesetiaan inilah model yang begini, iman yang seperti ini, kesetiaan yang model begini. Ini yang membuat orang-orang pada saat itu, the righteous itu akan survive. Saya percaya di masa-masa pandemi ini, kita sedang diuji, saudara.
tidak diuji, salah satunya adalah diperlihatkan apakah iman kita. Apakah iman kita sekedar kesepakatan mental? Apakah iman kita hanya sekedar ya saya percaya seperti orang-orang tadi yang nonton tadi. Tapi apakah percaya kita itu, Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tadi harus diartikan sebagai the faithfulness, sebagai kesetiaan. Dan saya percaya hari-hari ini itu yang dituntut Tuhan kepada kita. Kalau Dia adalah Raja, maka respon kita adalah bagaimana kita harus menjadi loyal, menjadi setia, menjadi faithful, sama seperti Yesus adalah setia. Karena Yesus setia dalam misinya, maka kita semua yang percaya kepada Dia, yang setia kepada Dia diselamatkan. Dan saya percaya kalau umat-umat Tuhan setia di dalam jalan Tuhan, setia kepada visi Tuhan, setia kepada misi Tuhan di dalam hari-hari ini, di masa-masa genting ini, saya percaya juga itu akan membawa keselamatan yang luar biasa bagi dunia, bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan memberkati, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang singkat ini, dan biarlah renungan firman Tuhan ini kiranya boleh menyegarkan setiap kami, boleh menantang setiap kami, boleh memberikan sebuah penyingkapan pada setiap kami, bagaimana kami bukan hanya sekedar percaya di dalam pemikiran kami, tapi bagaimana kami kemudian harus menjadi loyal, bagaimana kami harus menjadi setia, bagaimana kami harus memberikan diri kami, Tuhan, dengan sepenuhnya kepada visi-Mu, kepada jalan-Mu. Sama seperti Tuhan Yesus ada setia kepada misi Bapa, kepada jalan Bapa. Demikian, biarkan setiap kami hari-hari ini, kami pun dijadikan setia, menjadi setia, terutama di dalam masa-masa sulit ini. Hamba-Mu berdoa memberkati rekan-rekan Goja United, biarkan di dalam keseharian mereka, daily life mereka, biar mereka semakin boleh mengalami kesetiaan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan terlebih lagi, biarkan setiap rekan-rekan Goja United juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia, yang boleh mengekspresikan kesetiaannya, terutama di masa-masa sulit ini, orang boleh makin melihat tentang kesetiaan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, dan biarlah semua pujian dan hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Biar renungan firman Tuhan ini boleh memberikan semangat, keyakinan buat setiap kita, supaya kita boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa kembali. God bless. Haleluya, berikan sorak-sorai yang